Sebelum kita mulai videonya, dimohon kesediaannya untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe dan berikan like-nya ya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami agar channel ini bisa terus berkembang dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan hingga ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih. Amin. Halo, apa kabar anak-anak muda? Impact Youth, senang banget saya bisa melayani kalian. Hari ini ada yang ikut dalam Zoom untuk tapping Impact Youth ini. Saya ingin menyapa yang di rumah. Berdoa kalian semua sehat-sehat. Yang jomblo-jomblo sudah banyak yang dapat jodoh, yang butuh kerjaan sudah dapat kerjaan. Semua bilang amin dong. Selalu sehat, bahagia, sejahtera. Oke, hari ini saya akan bicara tentang hutang. Bulan ini saya mengajarkan tentang money and family dalam berbagai sudut pandang. Ya, hari ini khusus buat anak-anak muda dan tentunya bagi orang-orang yang mau belajar bisa dapat berkat juga dari sini. Hari ini kita akan bahas tentang hutang. Firman Tuhan berkata, jangan berhutang kepada siapapun. Roma 13 ayat yang ke-8 bilang begini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kita nggak boleh hutang sama siapapun, kata firman Tuhan. Saya percaya hidup yang merdeka itu bukan cuma kita bisa kemana-mana, makan apa saja, bisa sekolah, tapi hidup yang merdeka adalah kita nggak punya hutang. Hutang itu membuat kita jadi budak orang. Kita nggak akan merdeka karena kita takut ketemu mereka. Kita akan takut ketemu orang-orang yang kita hutangi. Nah, itu bukan hidup yang merdeka. Amsal 22 ayat 7b berkata, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Banyak orang yang ketika mereka berhutang sama orang lain, mereka jadi ketakut ketemu sama orang yang memiutangi mereka. Kabur-kaburan, kucing-kucingan. Tapi ada juga yang belgi bahasanya ya, pura-pura lupa. Ketemu sama temen yang dihutangin kayak nggak ingat apa-apa gitu. Saya punya temen sampai hari ini yang ngutang nggak bayar-bayar, ketika ketemu saya pura-pura nggak ada apa-apa. Haleluya. Mari lihat berbagai penyebab orang berhutang. Pertama, kehilangan penghasilan. Nggak punya duit, bertahan hidup, ngutang. Ngutang warung, ngutang ibu kos, dan lain sebagainya. Pinjam sama saudara untuk bertahan hidup. Yang kedua, penyebab orang berhutang itu pinjaman untuk pendidikan. Di Australia itu ada namanya HECS. Kita bisa pinjam sebagai residen, kita bisa pinjam dana dari pemerintah untuk kuliah. Nah, saya nggak tahu di Indonesia apakah ada pinjaman untuk pendidikan. Yang saya tahu ada tabungan untuk pendidikan. Kemudian pinjaman untuk modal usaha. Nah, orang jadi berhutang karena butuh modal usaha. Kemudian pinjaman online. Nah, hati-hati nih anak muda. Hari-hari ini sejak pandemi khususnya marak pinjaman online. Bunganya sangat mencekik. Pinjamannya mungkin sedikit, tapi akhirnya jadi membengkak karena nggak bisa bayar. Hati-hati, pinjaman online ini banyak yang menjerat teman-teman, bahkan orang-orang yang saya kenal. Kemudian penyebab orang berhutang, kenapa banyak yang pinjam online? Karena gampang katanya. Kemudian gaya hidup yang berlebihan, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ada istilahnya, nggak apa-apa kere yang penting keren. Hati-hati, gaya hidup berlebihan bikin kita berhutang. Kemudian pemakaian kartu kredit untuk liburan. Harusnya liburan atau pengeluaran gaya hidup yang lain itu keluarnya dari dana yang tidak terpakai. Jangan pernah memakai uang hutang untuk liburan. Akibatnya kita punya hutang. Terutama kartu kredit ya, digesek untuk beli tiket, digesek untuk booking hotel, untuk belanja dan sebagainya. Akibatnya orang berhutang. Kemudian berhutang karena pinjaman KPR rumah. Kemudian kredit kendaraan bermotor. Kemudian ada yang berhutang karena biaya pengobatan nggak bisa bayar.
pinjam sana sini, kemudian berhutang untuk pesta pernikahan. Aduh, saya kenal orang yang nggak punya uang tapi mau pesta yang mewah, akibatnya hutang di sana sini. Saya ingin jelaskan ada dua macam hutang, bad debt and good debt. Hutang yang baik dan hutang yang buruk. Hutang yang baik yang pertama kita bahas, yang pertama adalah KPR rumah, mortgage. Kenapa itu hutang yang baik? Bagi kita yang secara keuangan adalah middle low, kita tidak punya uang tunai yang cukup banyak, kita butuh KPR untuk bisa kredit rumah. Karena nilai rumah sangatlah mahal. Tentu kredit KPR rumah ini menjadi salah satu tabungan dan juga investasi buat masa depan, karena itu disebut hutang yang baik. Tetapi hati-hati, hutang yang baik ini adalah gini, sesuai dengan kemampuan kita untuk membayar kembali. Yang kedua, hutang yang baik contohnya adalah pinjaman untuk pendidikan. Seringkali kita kalau mau naik gaji, itu ada beberapa jenis pekerjaan atau karir yang menuntut kita punya sertifikasi di bidang tertentu, atau dari S1 mau upgrade ke S2 dan sebagainya, itu kita mesti sekolah lagi. Nah, pinjaman untuk sekolah ini menaikkan juga pendapatan. Jadi ini merupakan hal yang baik karena uangnya tidak dibuang percuma, tapi ke depan akan mendatangkan pendapatan untuk kita, bahkan lebih. Nah, ingat, hutang yang baik ukurannya adalah kita punya kemampuan membayar kembali. Kemudian hutang untuk modal usaha, business ownership, adalah hutang yang baik. Contoh, mungkin ada anak muda yang pengangguran, kemudian pengen jadi ojek online, perlu motor. Nah, kredit motor ini butuh DP, katakan 1,5 juta, kemudian dicicil. Nah, ini adalah hutang yang baik. Kenapa? Dari nggak punya penghasilan, pinjam katakan 1,5 juta sama kakak atau adik atau bank, kemudian di DP-kan motor, ini menjadi penghasilan. Tiap bulan jadi punya penghasilan dari ojol. Nah, selain punya penghasilan untuk hidup, ada kelebihannya untuk bayar cicilan itu ke bank untuk pinjaman DP motor tadi. Ini adalah yang baik. Business ownership, pinjam untuk buka warung contohnya. Pokoknya pinjaman yang kemudian menimbulkan penghasilan dan menimbulkan investasi dan memampukan kita untuk membayar kembali, itu hutang yang baik. Kemudian hutang yang baik lagi, beli properti, aset. Contoh, cicil bank untuk beli katakan apartemen, kemudian apartemennya disewakan, atau beli rumah kecil untuk dikontrakkan. Real estate merupakan investasi yang termasuk cukup baik ya. Kemudian seperti logam mulia dan lain sebagainya. Saya sarankan kalau memang harus meminjam, pastikan kita pinjam untuk hal yang baik. Pertama, menghasilkan penghasilan, kemudian memungkinkan untuk kita membayar kembali. Itu hutang yang baik, good debt. Nah, hutang yang buruk. Nah, ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Pertama, hutang kartu kredit. Seringkali orang sombong banget nunjukin kartu kreditnya banyak. Black card, platinum dari berbagai bank. Menurut saya itu nggak bangga. Kenapa? Kartu kredit itu hutang. Makin banyak kartu kreditnya, makin banyak hutangnya. Tagihan kartu kredit itu mencekik. Malah saya cenderung mengarahkan pemakaian itu hanya kepada satu kartu kredit saja. Kenapa? Karena ada biaya admin yang kita harus bayar setiap bulan. Baik dalam tagihan maupun pelunasan itu ada biaya administrasinya. Kalau kita pakai 10 kartu kredit, berarti adminnya dikalikan 10. Lebih baik fokuskan pengeluaran kita kalau memang butuh kartu kredit hanya dengan satu kartu kredit saja. Dan pastikan kita selalu bayar tepat waktu. Karena tunggakan kartu kredit ini berbunga dan denda. Nah, ini yang mahal sekali. Hutang yang buruk itu pemakaian kartu kredit, mengambil dana tunai dari kartu kredit, itu salah banget. Yang ketiga, pinjaman yang buruk, bad debt, adalah cicilan kendaraan bermotor. Karena katakan begini, katakan kita beli mobil bekas seharga 100 juta. Sebenarnya karena kita pinjam uang dari bank untuk KKB, kredit kendaraan bermotor, ujung-ujungnya mobil itu kita bayar 300 juta, 3 kali lipatnya karena ada bunganya. Pastikan kita bijaksana
Kalau memang tidak ada uang lebih dan tidak terlalu butuh, jangan kredit kendaraan bermotor. Investasi kepada kendaraan bermotor adalah investasi yang buruk. Kalau kendaraan itu kita tidak terlalu butuhkan. Selain Anda tinggal di tempat yang jauh dari kendaraan umum dan Anda butuh motor misalnya. Nah, kalau mobil itu sudah merupakan kemewahan. Nggak setiap kita butuh mobil. Apalagi pandemi kita juga nggak kemana-mana. Di zaman semua serba online sekarang ini, order mobil online seperti taksi online itu banyak sekali dan biayanya jauh lebih murah. Karena punya mobil, kita harus pikirin nggak cuma gayanya, tapi pertama beli, pajak tahunan, servis, belum lagi kalau ada yang rusak, belum lagi asuransi, biayanya besar sekali. Hutang yang buruk adalah uang pinjaman yang kita pakai untuk kendaraan yang tujuannya hanya untuk kemewahan. Kemudian, hutang yang buruk lagi, consumer debt. Misal contoh, ada cicilan 12 kali, nggak punya kemampuan. Beli barang itu, misalnya handphone, harganya 23 juta, kita nggak mampu, cicil 12 kali. Nah itu consumer debt, itu ada hutang yang buruk. Kemudian payday loans, contoh kita pinjam uang untuk hanya dipakai, dihabiskan. Satu hari ada seorang teman datangi saya, karena dia butuh uang untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang cukup mahal. Saya bilang sama teman saya ini, bagaimana kamu membayarnya kembali? Karena untuk kebutuhan sehari-hari aja sudah sulit. Nah, ada orang-orang yang nggak bijaksana, akhirnya berhutang dan hutang ini buruk. Nah, saya mau tekankan bagi kita semua bahwa hutang harus dibayar. Roma 13 ayat 7 di bagian pertama berkata gini, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Ingat baik-baik, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Roma 13 ayat 7 bagian pertama. Dengar baik, Roma 13 ayat 8 berkata, janganlah kamu berhutang kepada apa-apa, kepada siapapun juga. Jadi kita harus ngerti bahwa kita harus bayar hutang kita.